Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari hadis kedua yang berjudul Islam, Iman dan Ihsan. An Umar radhiyallahu anhu aydan qala bainama nahnu julusan 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بجاد الشياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الخفة العورة العالة الرعاء الشيء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبست مليا. ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل آتاكم يعلمكم دينكم. رواه Muslim. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, suatu hari kami duduk dekat Rasulullah SAW. Tiba-tiba muncul seorang laki-laki mengenakan pakaian sangat putih dan rambutnya hitam legam. Tak terlihat tanda-tanda bekas perjalanan jauh dan tak seorang pun di antara kami mengenalnya. Ia duduk di depan Nabi, lututnya ditempelkan ke lutut beliau dan kedua tangannya diletakkan ke paha beliau. Lalu berkata, "Hai Muhammad, beritahu aku tentang Islam." Rasulullah SAW menjawab, "Islam itu engkau bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah, melaksanakan salat, mengeluarkan zakat dan berpuasa Ramadan dan menunaikan haji ke Baitullah. Jika engkau mampu." Jika laki-laki itu berkata, "Benar." Kami heran kepadanya. Bertanya tapi setelah itu membenarkan jawaban Nabi. Ia berkata lagi, "Beritahu aku tentang iman." Nabi Muhammad SAW menjawab, "Iman itu engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan takdir yang baik atau yang buruk." Ia berkata, "Benar." Dia berkata lagi, "Beritahu aku tentang ihsan." Nabi Muhammad menjawab, "Hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalaupun engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Dia melihatmu." Laki-laki itu berkata lagi, "Beritahu aku kapan terjadinya kiamat." Nabi Muhammad menjawab, "Yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya." Dia pun bertanya lagi, "Beritahu aku tanda-tandanya." Nabi menjawab, "Jika seorang budak wanita telah melahirkan tuanya, orang yang bertelanjang kaki dan tidak memakai baju, tanda kurung orang miskin, dan penggembala kami yang saling berlomba-lomba dalam membangun bangunan megah." Kemudian laki-laki itu pergi. Aku diam beberapa waktu. Setelah itu Nabi bertanya kepadaku, "Hai Umar, tahu kamu siapa yang bertanya tadi?" Aku menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Beliau bersabda, "Dia itu Jibril datang untuk mengajarkan Islam kepada kalian." Hadis riwayat Muslim. Urgensi hadis. Ibnu Daqiq Al-Aid berkata, hadis ini sangat penting, meliputi semua amal perbuatan yang zahir dan yang batin, bahkan semua ilmu syariat mengacu padanya, karena memuat segala hal yang ada dalam semua hadis, bahkan seakan menjadi sunnah atau induk bagi hadis. Sebagaimana surat Al-Fatihah disebut Ummul Quran karena ia mencakup seluruh nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran. Hadis ini mutawatir karena diriwayatkan dari 8 sahabat Rasulullah SAW. Kita menuju kandungan hadisnya. Kandungan hadisnya terdiri dari 8. Yang pertama, memperbaiki pakaian dan penampilan. Ketika hendak masuk masjid dan akan menghadiri majelis ilmu, disunahkan memakai pakaian yang rapi,
bersih dan memakai minyak wangi, bersikap baik dan sopan di majelis ilmu dan di hadapan para ulama adalah perilaku yang sangat baik. Karena Jibril saja datang kepada Nabi Muhammad dengan penampilan dan sikap yang baik. Yang kedua, definisi Islam. Secara etimologi, Islam berarti tunduk dan menyerah sepenuhnya kepada Allah. Secara terminologi adalah agama yang dilandasi oleh 5 dasar, yaitu syahadatain, salat, mengeluarkan zakat, puasa di bulan Ramadan, haji. Yang ketiga, definisi iman. Secara etimologi, iman berarti pengakuan atau pembenaran. Secara terminologi berarti pembenaran dan pengakuan yang mendalam akan adanya Allah, ada makhluk yang berbawa malaikat, adanya kitab-kitab samawi yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, dan adanya rasul-rasul yang diutus Allah Subhanahu wa taala, adanya hari kiamat, dan ada qada dan qadar. 4. Iman dan Islam. Melalui penjelasan di atas, maka kita pahami bahwa iman dan Islam adalah dua hal yang berbeda secara etimologi maupun secara terminologi. Pada dasarnya, jika berbeda nama, tentu berbeda makna. Meskipun demikian, tidak jarang dipergunakan dengan arti yang sama. Islam berarti iman dan sebaliknya. Iman berarti Islam. Keduanya saling melengkapi. Iman menjadi sia-sia tanpa Islam, demikian juga sebaliknya. 5. Definisi ihsan. Ihsan adalah ikhlas dan penuh perhatian. Artinya sepenuhnya ikhlas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh perhatian sehingga seolah-olah engkau melihatnya. Jika tidak mampu, maka ingatlah bahwa Allah senantiasa melihatmu dan mengetahui apapun yang ada pada dirimu. Yang keenam, hari kiamat dan tanda-tandanya. Tibanya hari kiamat adalah rahasia Allah. Tidak ada makhluk pun yang mengetahuinya, baik malaikat maupun rasul. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda kepada Jibril, tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Meskipun demikian, Nabi Muhammad menjelaskan sebagai tanda-tandanya antara lain krisis moral, sehingga banyak anak yang durhaka pada orang tuanya. Mereka memperlakukan orang tuanya seperti perlakuan tuan terhadap budaknya. Yang kedua, kehidupan yang jungkir balik. Banyak orang bodoh menjadi pemimpin, pemberian wewenang kepada orang yang tidak mempunyai kemampuan, harta melimpah, manusia banyak yang berlaku sombong dan foya-foya. Bahkan mereka berlomba-lomba dan saling meninggikan bangunan dengan penuh kebanggaan. Mereka berlaku congkak kepada orang lain, bahkan mereka seakan ingin menguasainya. Yang ketujuh, etika bertanya. Seorang muslim akan menanyakan sesuatu yang membawa manfaat bagi dunia dan akhiratnya. Ia tidak akan menanyakan hal-hal yang tidak mendapatkan manfaat. Bagi orang yang menghadiri sebuah majelis ilmu, lalu ia melihat bahwa audiens ingin mengetahui satu hal, ternyata masalah tersebut belum ada yang menanyakan, maka sepatutnya ia menanyakan meskipun ia sudah mengetahui. Orang yang hadir bisa mengambil manfaat dari jawaban yang diberikan. Orang yang ditanya tentang suatu hal dan tidak mengetahuinya jawabannya, hendaklah ia mengakui ketidaktahuannya karena agar tidak terjerumus pada hal-hal yang ia tidak inginkan. Yang ke-8, metode bertanya. Pendidikan modern pun mengakui bahwa metode tanya jawab adalah metode pendidikan yang relatif berhasil karena memberikan tambahan semangat pada diri pendengar untuk mengetahui jawaban yang akan diberikan. Metode ini sering diperlakukan atau dipergunakan oleh Rasulullah dalam mendidik generasi sahabat radhiyallahu anhu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu